Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 225, baik 1 dan 3, Berkereta Awan Putih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kembali kita bertemu, sekalipun masih di rumah masing-masing, tetapi penyertaan Tuhan menolong kita untuk kembali ada dalam persekutuan indah. Bersyukur untuk kenaikan Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-50 yang berkata, "Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka." Demikian nats pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sehingga
Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita masuk di dalam pujian berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami ada dalam ibadah bersyukur kepadamu, memperingati akan kenaikan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu melayakkan kami untuk mempersiapkan diri, mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon, sertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu membaca, merenungkan, memahaminya dengan baik, dan dimampukan untuk terus membawanya dalam kehidupan beriman, dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat kasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, kita tahu bahwa ketika ada dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, para murid merasa khawatir, merasa takut, dan merasa kebingungan serta tidak berdaya. Tetapi setelah Yesus bangkit, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, maka tidak ada lagi rasa takut, rasa ragu, dan rasa khawatir. Itu berarti kebangkitan Yesus membuat perubahan. Pengharapan yang tadinya nyaris hilang, kini muncul kembali. Dan di dalam pembacaan kita dalam ayatnya yang ke-50 tadi, yang berkata lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Pada saat murid-murid ada bersama dengan Yesus saat Yesus akan terangkat naik ke sorga, dikatakan Yesus mengangkat tangannya dan Yesus memberkati mereka, para muridnya. Berkat Yesus ini mau menunjukkan bahwa
Berkat itu menjadi satu jaminan kepastian bahwa Yesus senantiasa menyertai akan murid-muridnya. Yesus melindungi akan murid-muridnya dalam kehidupan mereka ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Murid Yesus yang tadinya sedih karena ditinggal saat Yesus mati, tetapi saat Yesus akan naik ke surga, murid-murid akan berpisah lagi dengan Yesus. Saat itu mereka tidak sedih seperti saat mereka berpisah melalui kematian. Namun saat Yesus akan terangkat naik ke surga, murid-murid Yesus meresponi kenaikan Yesus dengan menyembah Yesus seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sekalipun mereka harus kembali berpisah dari Yesus karena naik ke sorga, mereka tidak sedih karena mereka tahu bahwa janji penyertaan Yesus, janji akan memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong, menjadi pelindung bagi mereka. Mereka sangat meyakini itu, sehingga mereka tidak sedih lagi. Sebaliknya, mereka menyembah Yesus dan mereka sangat bersukacita. Mereka meyakini Roh Kudus yang akan menjadi penghibur mereka dan yang akan datang itu yang akan diberikan oleh Allah dalam Yesus. Itu akan memampukan mereka untuk memberitakan Injil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan para murid. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para murid yang kita tahu tadinya sangat ketakutan, sangat gemetar, mereka bersembunyi dari pemimpin agama Yahudi yang menyalibkan Yesus. Namun setelah Yesus bangkit dan akan naik ke sorga, ayat 53 mengatakan bahwa mereka berada di bait suci, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka tidak takut lagi, tetapi sebaliknya mereka berani. Mereka berani untuk hadir di tengah-tengah orang lain, menghadirkan diri dan menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Mereka tidak menyembunyikan iman percaya mereka dan kasih mereka pada Yesus. Lebih daripada itu, dalam mewujud nyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus, mereka pun membuktikan bahwa dengan keyakinan, iman percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, membuat mereka bersukacita. Dan berkat Tuhan itu diperuntukkan bagi para murid pada saat itu, yang membuat mereka tetap dapat kembali kuat, semangat, bersukacita, dan menyembah kepada Yesus. Berkat yang sama itu juga diperuntukkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaannya bagi kita sekalian, kita sudah melihat para murid yang hidup bersama dengan Yesus, yang menyaksikan karya pelayanan, penderitaan, kematian sampai pada saat Yesus bangkit dan akan naik ke sorga. Berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi mereka, berkat yang sama itu juga menjadi bahagian Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah dalam hidup kita, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, apakah kita juga masih merasakan semangat, merasakan sukacita seperti para murid setelah mereka menerima berkat, mereka menyembah Tuhan,
Setelah menyembah Tuhan, mereka pulang dengan sukacita. Adakah pada masa kini kita pun demikian? Setelah beribadah, setelah memuji Tuhan, adakah kita tetap memiliki semangat? Adakah tetap kita memiliki sukacita seperti para murid? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur mengakui, maka sering semangat dan sukacita seakan-akan hilang, seakan-akan nyaris tidak dapat kita rasakan, seperti yang dialami oleh para murid. Padahal apa yang dialami para murid, kita pun alami. Kekuatan, penyertaan, perlindungan, hikmat Tuhan, berkat Tuhan, semua kita pun terima dari Tuhan. Tetapi mengapa? Mengapa bahkan ada yang setelah mengikuti ibadah, setelah beribadah seperti ini, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada semangat? Karena saat menghadapi, menjalani kehidupan, masalah, kesulitan, penderitaan, itu yang di depan. Itu yang nomor satu. Dan Tuhan itu yang menjadi nomor dua. Sehingga kita lupa anugerah berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi para murid. Itu juga diberikan bagi kita semua. Kita lupa bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Sehingga kita diliputi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, keraguan, dan berbagai macam hal yang membuat iman kita menjadi goyah. Dan karena itu saat ini firman Tuhan mau membukakan mata hati kita, mata iman kita, untuk melihat bahwa Allah di dalam Yesus, Dia yang telah mati, bangkit dan telah naik ke sorga. Dia tidak hanya memberikan penyertaan, berkat kepada para muridnya, Dia juga memberikan berkat penyertaan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka kita pun diingatkan bahwa untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini, tugas itu bukan hanya untuk para murid, bukan hanya untuk pendeta atau majelis, tetapi untuk semua orang percaya. Karena memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan bahwa Allah dalam Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan khotbah seperti ini, tetapi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik atau kabar sukacita adalah melalui seantero kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahkan dalam susah pun dalam senang, kita mampu menyaksikan bahwa saya sembuh dari COVID karena Tuhan. Saya naik jabatan karena Tuhan. Saya berhasil karena Tuhan. Dan saya dapat menghadapi, melewati kesulitan penderitaan karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua mengalami kenyataan hidup yang berbeda-beda. Hari ini senang, besok susah. Saya ingin membagi pengalaman yang beberapa waktu yang lalu saya alami. Bapak Ibu tahu, saya ini semenjak di Depok, nafsu makan itu bertambah. Mungkin karena
cuacanya, udaranya, dan berbagai macam hal. Sehingga membuat saya semangat makan itu semakin naik. Apalagi kalau saya marah, saya tambah lapar. Itu kan positif Bapak Ibu. Tetapi satu waktu saya karena semangat makan itu ada, saya makan, saya tidak sadar kalau lambung saya terganggu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba saya keselak dan kemudian seakan-akan napas saya tidak ada. Bukan tidak ada, seakan-akan napas saya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jadi saya mencari, seakan-akan, aduh, mana nafas ini, mana oksigen untuk saya hirup. Bapak Ibu, saya sampai tangan saya menjadi lemas. Saya minta tolong. Saudara ipar saya, adik-adik saya itu melihat saya ketawa karena saya makan terus. Dikiranya saya ini sedang bercanda. Tidak tahunya saya ini sementara keselak, sementara kekenyangan, akhirnya susah untuk bernafas dan tangan saya menjadi lemas. Saya minta tolong, tolong sambil memegang leher saya. Saya katakan, saya tidak bisa bernapas. Dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya. Sampai kedua adik-adik itu heran dan cepat-cepat mereka mengambil minyak angin dan menggosok di belakang, di sini saya, di pundak saya, gosok, dikerok-kerok. Sampai akhirnya saya minum air panas, dikasih minum, dan saya mengeluarkan itu. Setelah itu saya sendawa begitu beberapa kali, baru saya terasa enak. Bapak Ibu, itu hal yang kecil. Mungkin kita pikir itu biasa. Tetapi saat itu nafas seakan-akan sudah mau hilang. Tetapi karena pertolongan Tuhan, hanya dengan iman, percaya, mempercayakan hidup dan berteriak, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, nafas itu boleh kembali. Saya alami, saya rasakan sampai detik ini. Boleh tetap bekerja, berkarya, dan melayani. Jadi, memberitakan Injil, kabar baik, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, nyata dalam hidup kita saat kita mengalami sesuatu saat yang sangat sulit, seperti yang saya alami. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami dalam bentuk versi yang lain. Di saat-saat yang paling terjepit, ketika kita sungguh percaya berkat penyertaan Tuhan, maka tangan Tuhan kita alami dan rasakan menopang kita. Kita dipulihkan olehnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam persekutuan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pada saat ini kita semua dipenuhi dengan hati yang benar-benar mengarah kepada Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan puji-pujian bagi nama Tuhan. Karena kehidupan kita, karena masa depan kita, karena hari esok kita, ya amin dan pasti. Ketika kita mengamini kebenaran firman Tuhan sebagaimana para murid. Mengimani berkat penyertaan Tuhan. Mengimani Roh Kudus yang dijanjikan akan diberikan dan sudah diberikan bagi kita. Dan kita pun akan tetap mampu menikmati hidup dalam segala keadaan dengan penuh rasa syukur dan sukacita Tuhan menjadi bahagian kehidupan kita. Karena hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, hidup kita semua ditentukan hanya oleh perkataan Tuhan dan ditentukan hanya oleh dengan kuasa Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan memberi persembahan syukur. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita hatinya. Sementara pundi dijalankan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 224, baik 1 dan 5, Masurkan Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang berdiri, kita akan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Hingga pada saat ini, Tuhan telah mampukan kami memberi persembahan kepadamu. Kami yakin dan percaya apa yang kami persembahkan ini berasal daripadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini demi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Dalam keesaan dengan semua umat Kristen di mana-mana tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah boleh beribadah kepadamu, bersyukur memperingati hari kenaikan-Mu saat ini. Biarlah Tuhan sempurnakan, berkati kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami. Sehingga benar Tuhan, kami terus mau bertumbuh di dalam percaya kami. Maka kami akan mengalami akan semangat, sukacita di dalam segala keadaan, dalam segala hal. Karena berkat-Mu Tuhan, Tuhan peruntukkan bagi para murid, tetapi itu juga bagi kami pada saat ini. Tolong kami Tuhan dengan pimpinan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami juga mampu memahami kebenaran firman-Mu, bahwa berkat-Mu yang menjadi bagian kehidupan kami, itulah yang menolong kami boleh ada dan kembali memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Pimpin tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam setiap kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tahu pergumulan kami semua. Mari Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menolong kami memahami dalam segala keadaan. Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik, yang indah. Kami terus mau belajar untuk memahami akan karya indah-Mu dalam segala keadaan. Kami mampu menyaksikan kebaikan-Mu, dan kami mampu untuk terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat-Mu tetap menyertai jemaat-Mu, janda duda, anak yatim piatu, bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam penyertaan Tuhan, mereka juga mampu merasakan kelembutan kasih dan setia-Mu, sehingga sukacita dapat dialami dan dirasakan. Dan mereka juga bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Mari Tuhan sertai senantiasa kerinduan jemaat untuk beribadah di dalam gedung gereja ini. Kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu untuk rencana ke depan, atas penyertaan-Mu, maka kami boleh ada bersekutu, beribadah bersama di dalam gedung gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi panitia pemilihan majelis dalam setiap usaha kerja mereka, melakukan tugas tanggung jawab, mengedarkan surat suara dan mengumpulkannya kembali sampai pada saat perhitungan suara, sampai pada peneguhan. Semua boleh berjalan, semua boleh terlaksana hanya seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkat-Mu menyertai akan semua yang mengambil bagian melayani-Mu Tuhan di hari ini, bahkan multimedia yang juga menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara kami yang begitu banyak terjadi bencana, peristiwa, bahkan berbagai macam hal. Tuhan tolong pemerintah kami untuk menyikapi, mengatasi semuanya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, dan berkat-Mu memampukan untuk mampu mengatasi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan dengar, sempurnakan seru doa dan syukur yang ternaik kepadamu, yang jauh daripada sempurna. Namun kami percaya Allah kami di dalam nama Yesus,
akan menyempurnakan doa kami. Dan untuk itu kami bawa doa kami di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, mengakhiri ibadah kita sama-sama memuji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, jalanilah kehidupan setiap waktu, setiap saat dengan damai dan sejahtera Tuhan, lalu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari kenaikan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dan